Mbak Mega, Mbak Ya, Meganya, nah saya di sini. Mbak Meganya di kelas saya dan juga kolega ya. Hari ini Ya. akan memaparkan materi soal bisnis to bisnis ya. Ya, kurang lebihnya mungkin nanti saya akan mulai sedikit memberikan gambaran dasar tentang bagaimana memulai ekspor ya. Karena dari data yang saya dapatkan ketika peserta mendaftar, itu ternyata banyak yang belum memulai atau baru memulai seperti itu dengan kendala-kendala terbesar itu kebanyakan terkait masalah informasi. Jadi secara teknis dasarnya itu belum paham. Jadi nanti mungkin sedikit akan saya jelaskan dulu terkait itu, kemudian sedikit lagi nanti baru masuk ke pembahasannya marketplace-nya, begitu Mbak Citra. Ya, tak panggil Mbak aja ya. Kalau Ya, Ibu ya, ya. kan kita lah ya. Betul, ya. Atau kakak lah ya, kakak Mega ya. Oke, untuk waktunya kira-kira 40 menit ya Kak Mega ya. Ya, Silakan bisa. untuk kalau misalnya ada PPT bisa di-share Ya, silakan. oke, siap. Sebentar, ini saya sudah bisa ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan dan kolega saya di UNER untuk mengundang saya berbagi cerita dan pengetahuan terkait ekspor. Saya cukup senang sekali karena saya juga concern untuk pengembangan UMKM, terutama terkait ekspor ya. Kemudian ada banyak sekali yang mungkin ingin saya sharekan sebelumnya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin nanti ini akan saya ambil inti-inti dasar teknis aja untuk memulai ekspor, karena sebetulnya ketika kita membahas masalah ekspor ini tadi, bagaimana memulai ekspor, itu butuh waktu, jika pelatihan di Disperindak, itu butuh waktu beberapa hari, bahkan sampai mingguan. Tapi karena ini hanya terbatas 40 menit, maka akan saya persingkat bagian inti-intinya saja, dan rasanya saya perlu menyampaikan lagi atau kembali terkait pengetahuan teknis dasar untuk memulai ekspor sebelum kita membahas atau masuk ke pembahasan tentang masalah marketplace tadi. Karena kalau tidak tahu bagaimana memulainya, terus bagaimana memasarkan, karena kan belum siap untuk semua dokumen dan lain-lainnya. Mungkin begitu gambaran nanti yang akan saya paparkan. Kemudian kalau dilihat di judul, ini sudah ada judulnya memulai ekspor dengan memanfaatkan pasar digital, ya sesuai dengan workshop peluang ekspor UMKM Jatim melalui pasar digital. Oke, saya membaca beberapa hasil isian dari Google Form sepertinya ya, dari teman-teman yang rekan-rekan yang sudah ikut hadir sebagai peserta. Ada hanya ada 1-2 saja yang sudah memulai ekspor, dan yang lainnya itu baru akan memulai. Jadi kepingin tapi nggak tahu caranya gimana. Karena keterbatasan informasi, terus kemudian ada masalah pembiayaan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi secara umum, kendala umum UMKM untuk memulai ekspor itu diantaranya seperti ini. Pertama, bahasa. Banyak sekali UMKM itu yang ketika saya melakukan penelitian di lapangan, ini produk ini sudah produk produk yang siap ekspor gitu. Tapi kemudian kenapa kok tidak dimulai untuk ekspor? Kendala pertama adalah bingung, bahasanya pasti pakai bahasa Inggris. Terus gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris? Nah, ini kendala pertama yang biasanya banyak ditemui di lapangan. Untuk kendala bahasa ini, mungkin yang bisa, kalau misalkan ada rekan-rekan yang mengalami kendala yang sama untuk memulai ekspor, saran saya sih mungkin bisa dimulai dengan memanfaatkan translator yang ada secara online itu banyak sekali, dimanfaatkan saja sebisanya. Jadi nanti bisa belajar sambil jalan begitu, karena bagaimanapun bahasa ini memang yang kadang-kadang susah untuk dihindari. Bahkan saya juga pernah mencoba untuk kontak dengan sebuah perusahaan di Cina sana, kemudian
saya dengan PD-nya mau menggunakan bahasa Inggris, ternyata yang menerima telepon tidak bisa bahasa Inggris, malah bisanya bahasa Mandarin. Untung di UNER, Mbak Citra kan diajarin kita ya Mbak ya, bahasa Mandarin sempat satu tahun wajib bahasa Mandarin, bahasa Perancis itu benar-benar berguna sekali. Minimal saya bisa mencatat nomor telepon gitu, mencatat nomor telepon direkturnya begitu untuk saya kontak, yang kemudian beliau bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa ini kendala pertama. Kendala kedua, pengetahuan terkait pemasaran komoditas ekspor. Gimana ya cara masarinnya nih? Bahasa oke sudah, barang sudah, tapi nggak tahu gimana kita bisa, pelaku UMKM itu bisa terhubung dengan dunia luar tuh gimana? Itu juga menjadi kendala utama. Kendala ini sebetulnya kalau dari yang saya amati, itu karena terbatasnya informasi atau tidak sampainya informasi yang mungkin sudah diakomodasi oleh Disperindak atau Dinas UMKM. Jadi sebetulnya dinas-dinas itu sudah memiliki sudah memiliki sistem ya, sudah memiliki sistem untuk pengembangan UMKM. Hanya saja untuk informasi ini itu yang sepertinya tidak sampai ke pelaku UMKM, sehingga pengetahuan terkait pemasaran ini pun juga ya berhenti hanya di pelaku UMKM saja, yang kemudian ya tidak tahu ini harus mulai dari mana ke mana begitu. Kemudian ada yang ketiga, keterbatasan pengetahuan terkait tata niaga dan dokumen pendukung ekspor. Tidak mungkin juga kita bisa memulai ekspor kalau kita nggak punya dokumen pendukungnya. Terus tidak tahu juga tata niaganya. Dan yang terakhir biasanya pembiayaan. Pembiayaan ini juga banyak saya temukan di hasil isian Google Form para peserta kali ini. Itu kendalanya itu bagaimana untuk memulai ekspor jika pembiayaannya aja susah kayak gitu. Nah ini nanti kalau dari apa yang saya ketahui, itu sebetulnya ekspor itu enak dibanding impor. Kenapa begitu? Karena kita itu kalau misalkan ini kaitannya dengan masalah pembayaran ya. Jadi mekanisme pembayaran. Jadi UMKM itu kalau misalkan mau melakukan suatu kegiatan, tidak ada pembiayaan seperti yang dikatakan Bu Citra tadi, bahwa sebetulnya pemerintah sudah punya banyak sekali solusi-solusi untuk kredit dengan bunga yang ringan atau mungkin bantuan pemberdayaan UMKM itu banyak sekali. Cuman biasanya kenapa kok kemudian tidak semua UMKM itu bisa mendapatkan pembiayaan itu atau akses pembiayaan itu karena tidak memiliki yang namanya IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, ini juga banyak sekali UMKM yang juga nggak tahu bahwa ada yang namanya izin usaha mikro kecil. Itu kartu sakti, di mana kalau seandainya ada UMK, itu nanti akses-akses untuk konsultasi, akses-akses untuk pembiayaan, akses untuk pelatihan, pembinaan, itu banyak sekali. Dan kita terhubung dengan dinas-dinas terkait seperti itu. Jadi ini lagi-lagi masalah pengetahuan mungkin yang belum banyak yang tahu bahwa harus ada itu. Saya lanjutkan. Jika ingin menjadi eksportir, itu juga harus ada dokumen terkait. Apa aja? Ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Mengurusnya gratis, online bisa. Online bisa, NPWP. Yang saya tahu, NPWP ini andaikan kita tidak ada kegiatan, NPWP ini juga kita tidak akan dikenai pajak gitu. Jadi kalau untuk usaha nanti ada NPWP khusus untuk usaha itu ada. Sebenarnya dokumennya juga nggak terlalu banyak, dan itu gratis, bisa dilakukan online kalau sekarang. Terus kemudian ada dokumen-dokumen seperti TDP, tanda dagang perusahaan, sama SIUP, surat izin usaha perdagangan, atau jika usahanya besar sekali dan itu di area industri harus ada IUI. Jadi izin usaha industri itu berarti besar sekali. Tapi biasanya kalau UMKM itu memilikinya hanya NPWP, TDP, SIUP. 3 dokumen itu. Mengurusnya di mana? Online bisa. Di Dinas Perdagangan itu juga bisa. Terus kalau misalkan mengurus harus diurus sendiri atau kita harus menggunakan jasa orang lain, diurus sendiri bisa. Saya pernah mencoba membuat ini, saya urus sendiri.
saya hanya perlu mengeluarkan uang, itu hanya untuk ya ucapan terima kasih gitu ya, karena dipercepat, itu hanya 300.000 saja. Tapi ya mondar-mandir. Kalau seandainya kita meminta seseorang, misalkan notaris yang membuat akte secara hukum tadi itu, sekalian untuk mengurus ini, maka membayarnya kurang lebih sekitar 2 juta, 3 jutaan. Tapi sudah jadi semua, NPWP sudah, TDP sudah, SIP sudah. Jadi ini syarat untuk menjadi eksportir. Nah, seperti tadi yang saya bilang, dimulainya dari mana? Mungkin kalau UMKM itu mulai mengurus yang IUMK tadi itu untuk mendapat akses pembiayaan terlebih dahulu. Jadi modalnya ada, kayak gitu. Model pengembangannya dulu tuh ada gitu. Formulirnya nggak perlu ribet-ribet online. Di kecamatan pun bisa itu ngurus IUMK. Di kecamatan bisa. Jadi itu sederhana sekali sebetulnya. Oke, lanjut. Jadi langkah awalnya gimana kalau mau mulai ekspor? Pertama pasti harus memiliki produk ya. Oke, produk jelas otomatis itu yang sesuai dengan standar ekspor, harapannya agar lebih mudah karena akan diujikan sebelum diekspor. Kemudian menyiapkan dokumen ekspor tadi seperti yang saya sampaikan. Menyiapkan dokumen ekspor ini penting juga karena kalau nggak ada dokumen ekspor juga akan sulit kita mengirimkan. Ini saya berbicara ketika kita ingin mengirimkan tidak hanya 1-2 barang saja, kayak gitu. Saya pernah hanya mengirimkan 1-2 barang saja begitu, melalui DHL misalkan atau IMS. IMS itu yang relatif lebih murah, tarif pengirimannya dibandingkan DHL, FedEx, dan lain-lain. Itu tidak perlu ribet-ribet gitu kan, tapi ya begitu, nggak perlu ribet-ribet, tapi biayanya luar biasa, berkali-kali lipat dibandingkan kita menghubungi forwarding company. Jadi apa tuh memang perusahaan pengangkutan apa namanya itu untuk mengangkut barang-barang ekspor komoditas ekspor kita. Tapi ya gitu, kalau kita mau pakai forwarding company berarti kita harus memiliki dokumen-dokumen terkait tadi. Oke, kemudian memahami aturan dan istilah terkait komoditas ekspor. Ini yang sebenarnya juga amat sangat berkaitan dengan materi marketplace karena tidak mungkin kita akan apa ya menawarkan suatu komoditas ekspor gitu secara online kalau bahkan kita tidak tahu bagaimana mengisikan deskripsi produknya. Jadi mau menawarkan barang ini itu istilah-istilah dalam ekspor atau apa itu kan sangat berbeda dengan kita tuh memperjualbelikan sesuatu yang bukan ekspor. Misalkan kalau seandainya kita mau dagang biasa ini lingkupnya cuman di Indonesia aja, itu kan kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah Incoterms seperti FOB misalkan, CNF, CIF, habis itu export dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau ekspor itu ada istilah-istilah seperti itu sebagai patokan harganya. Yang itu pasti eksportir harus paham itu kayak begitu. Jadi istilah-istilah ini yang kemudian harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kemudian kita menawarkan sesuatu di marketplace. Tapi lagi-lagi ini mungkin pembicara berikutnya yang sudah hadir di sini mungkin bisa juga memberikan apa ya share pengalamannya gitu karena sudah pernah melakukan itu ya maksudnya di marketplace yang mungkin itu sepertinya tidak apa ya lebih sedikit lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari marketplace itu tadi begitu dan apa yang akan ditransaksikan itu tidak dalam jumlah yang besar. Kalau seandainya dalam jumlah yang besar seperti tadi yang bisnis to bisnis gitu B2B tadi itu biasanya marketplace yang akan digunakan itu kebanyakan pasti membutuhkan istilah-istilah dan tidak dikonversikan jadi FOB berapa dolar misalkan begitu. Terus kemudian ada juga menyiapkan biayanya. Nah, biaya ini solusinya juga sudah ada. Tadi yang saya sampaikan, pemerintah menggelontorkan banyak sekali kemudahan sebetulnya. Hanya saja kadang-kadang kendalanya adalah UMKM yang tidak siap dengan syarat yang harus di apa yang harus di apa ya yang harus didaftarkan tadi itu. Kemudian juga nggak tahu informasi bahwa kemudahan itu ada. Kemudian berikutnya, langkah untuk memulai ekspor adalah setelah semuanya sudah siap, itu membuat email, web, atau katalog produk. Itu harus ada. Kenapa kok bisa gitu? Karena, karena untuk membuat katalog produk tadi itu mempermudah kita untuk mencari informasi. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan terkait itu.
Kemudian berikutnya, ini kaitannya dengan masalah pemahaman tentang tata niaga ekspor dan dokumen ekspor, karena tata niaga dan dokumen ekspor itu berhubungan dengan komoditas yang akan kita ekspor itu masuk dalam klasifikasi yang mana tuh? Dibatasikah? Apakah bebas ekspor? Kalau dibatasi ekspor, artinya saya ambil contoh misalkan dibatasi ekspor, saya ambil contoh kulit ya, karena saya pernah kulit sapi itu, karena itu termasuk barang yang dibatasi, sehingga dibutuhkan dokumen pendukung lainnya selain dokumen-dokumen ekspor wajib yang harus ada, itu seperti harus ada sertifikat bebas penyakit kuku. Itu ada itu sertifikat itu yang mengeluarkan siapa? Dinas Peternakan. Nah, kemudian apalagi dibatasi ekspor, itu juga harus ada apa namanya itu sertifikat-sertifikat mungkin itu dari pengrajin-pengrajin ya. Jadi kayak apa ya, rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu harus ada. Jadi ada batasan-batasan terkait dokumen-dokumen yang dibatasi ekspor ini, termasuk harus ada izin kuota untuk ekspor itu berapa ton misalkan setahun, nah yang seperti itu. Dilarang ekspor jelas ini juga pasti dilarang, nggak boleh ya, ini nggak boleh dilakukan gitu. Tapi dilarang ekspor ini pun di tiap negara itu berbeda-beda. Indonesia dilarang, mungkin di negara Inggris itu tidak dilarang kayak gitu. Tapi karena di Indonesia dilarang sehingga itu tidak bisa keluar dari Indonesia. Nah kayak gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan karena itu kaitannya dengan masalah dokumen. Kemudian ada ini, seberapa penting sih ketersediaan email web dan katalog ini? Itu sebagai sarana penjualan produk, ya. Kemudian mempermudah komunikasi, kemudian juga ada meningkatkan trust ya, kepercayaan tentang usaha Anda. Kemudian sarana publikasi resmi perusahaan, ada branding juga, dan kemudahan memberikan informasi. Ada beberapa marketplace itu yang kalau kita mendaftar dan memiliki akunnya, maka kita akan mempunyai homepage sendiri. Jadi memiliki apa ya, alamat web sendiri kayak gitu ya. Itu mempermudah kita sebetulnya untuk menyusun katalog kita kayak gitu. Jadi apa katalog yang apa ya ikut dompleng gitu di marketplace yang kita punya akunnya tadi juga bisa. Atau kita membuat katalog sendiri secara manual itu juga bisa kayak gitu. Jadi itu yang harus ada, email, web, dan katalog itu harus ada. Karena saya pernah menemukan begini, ini saya share aja, ada teman eksportir saya yang kebetulan nilai transaksinya waktu itu ratusan juta. Itu baru memulai usaha ekspornya dan kemudian tidak tahu bagaimana mekanisme atau bargaining position apa ya, bargaining position itu jadi posisi yang menguntungkan bagi eksportir tadi itu. Jadi nggak tahu sehingga akhirnya ketika kalau seandainya kita ekspor, berarti kan seharusnya kita tuh yang terima duit gitu ya, barang kita kirim kayak gitu. Ekspor berarti kan dari dalam keluar. Nah, kemudian teman saya ini, kolega saya ini, kemudian dia diminta untuk mengirimkan barangnya dulu, baru kemudian uangnya dikirimkan. Senang ini karena ini order pertama yang besar. Bahagia sekali. Ini order besar nih. Pertama kali kita ini habis gitu dapat order besar sekali. Nah, akhirnya dikirimlah barang tadi. Barang tadi dikirim ke negara tujuan ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata barang itu tadi sudah sampai di sana, tapi duitnya nggak dapat. Nah, itu tadi. Jadi pengetahuan terkait seperti ini itu juga perlu untuk diperhatikan. Karena sebelumnya itu seharusnya kita bisa mendeteksi kira-kira ini penipuan atau ini memang serius atau memang ini beneran akan bertransaksi itu bisa dideteksi dari tentang melalui web katalog atau kalau email mungkin ya siapapun bisa membuat ya, tapi kalau web itu mungkin bisa diperhatikan kira-kira web itu isinya seperti apa. Minimal meminimalisir lah, walaupun tidak benar-benar kita 100% akan, ya memang ini akan aman gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Ini bisa salah satu beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan ketika akan memulai ekspor kayak gitu. Jadi eksportir memperhatikan kira-kira apa namanya itu, memperhatikan bagaimana calon buyernya tadi, yang katanya misalkan yang katanya nanti dia itu perusahaan besar,
kemudian akan menyalurkan barang kita itu untuk diproduksi ulang dan lain-lain, sehingga permintaan besar misalkan, atau bahkan kita sendiri juga perlu meyakinkan pembeli kita bahwa ya memang kita ini usaha yang memang serius kayak gitu ya terkait masalah ekspor itu harus diperhatikan. Nah, terus kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah produk ekspor itu siap diluncurkan di pasaran? Apa yang harus dilakukan? Ya, mendaftar ke Global Trade Marketplace, kayak gitu ya. Kemudian mengikuti pameran produk ekspor, memanfaatkan fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah juga. Jadi sebetulnya Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, itu sudah menawarkan atau memfasilitasi tentang pelatihan ataupun sarana promosi sebetulnya. UMKM tadi ya, baik yang sudah ekspor, kemudian perlu dikembangkan lagi pasarnya, atau yang baru memulai ekspor. Itu sebenarnya ada. Juga termasuk penyediaan pameran produk ekspor, itu mereka juga sudah memfasilitasi itu tadi sebetulnya. Hanya saja yang saya perhatikan itu memang informasi itu sepertinya tidak sampai ke telinga UMKM kayak begitu. Contohnya begini, Disperindak itu punya apa ya? Jadi kayak punya setiap tahun itu pasti akan mengadakan pelatihan ekspor kayak gitu. Disperindak pasti akan mengadakan pelatihan ekspor. Apakah itu membayar? Bagi eksportir yang diundang, maka tidak perlu bayar. Tapi bagi yang nggak diundang tapi ingin ikut pelatihan, maka harus membayar kurang lebih beberapa tahun yang lalu itu 500.000 untuk satu orang, satu pelatihan. Kayak gitu, 500.000. Nah, untuk ekspor UMKM yang kemudian mendapatkan jatah gratis tadi itu pun hanya satu tahun tuh misalkan 10 orang saja, 10 usaha UMKM gitu ya. Padahal yang mendaftar itu ada banyak sekali di Surabaya yang perlu difasilitasi atau yang di Jatim perlu difasilitasi kayak gitu. Jadi yang mendapat kesempatan itu hanya sedikit sekali dari sekian banyak dan itu dipilih, kita nggak bisa mendaftarkan diri kayak begitu. Jadi itu sebenarnya ada dan di Dinas Koperasi UMKM itu kita bisa mendaftar sendiri, jadi tanpa diundang itu kita bisa. Hanya bedanya adalah kalau di Dinas Koperasi dan UMKM itu lebih ke pengembangan produknya untuk siap ekspor kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang sedang jalan atau baru memulai untuk UMKM-nya mungkin bisa untuk lebih concern mengikuti pelatihan yang ada di Dinas Koperasi UMKM tadi, karena contoh-contoh pelatihannya misalkan bagaimana mendesain ini ya packaging gitu ya untuk produk ekspor misalkan calon produk ekspornya tadi, atau bagaimana kita mengetahui bagaimana cara membatik yang benar, yang sesuai dengan kualitas ekspor. Jadi lebih ke teknis-teknis untuk pengembangan produk yang akan diekspor. Itu untuk yang di Dinas Koperasi UMKM. Beda dengan Dinas Perdagangan, yang mereka itu lebih concern ke, oke, barangnya sudah ada nih, barangnya sudah ada, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti ya ini harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara kita ini mengekspor. Jadi produknya harus sudah siap gitu. Jadi itu ada. Nanti mungkin bisa dicari tahu kalau menginginkan pelatihan itu seharusnya masih ada. Terus kemudian ada memanfaatkan fasilitas ekspor ya ini yang disediakan pemerintah yang tadi saya bilang, dan ada ruang pamer produk ekspor sebetulnya yang disediakan. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang pernah atau hanya memperhatikan dan lewat saja di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM itu. Di situ kan ada seperti ruang pamer UMKM gitu. Di MER sini juga ada juga kayak gitu. Ya, mereka itu tuh diberikan ruang untuk mendisplay produknya. Itu sebetulnya secara gratis. Kayak gitu. Gratis itu. Kalau kita mau bisa. Nah, masa iya semuanya bisa diakomodasi di situ? Enggak. Betul gratis, tapi mereka yang memang sudah siap berupa produk ekspor sesuai dengan standar ekspor. Misalkan
Misalkan kita usaha yang ekspor yang paling banyak diminati itu alas kaki gitu ya, sepatu misalkan. Sepatu ini, oh ini sudah bisa untuk lolos uji untuk komoditas ekspor. Nah, izinnya ini uji usahanya juga sudah ada, maka itu akan mendapatkan kesempatan untuk display gratis kayak gitu. Termasuk di bagian teknis Dinas Perdagangan itu juga ada di Jalan Kedung Doro, itu juga ada display produk ekspor UMKM juga di situ ada. Sama itu juga gratis juga, kita bisa memasukkan produk kita di situ. Itu juga nggak banyak UMKM tahu, yang tahu mungkin hanya mereka-mereka yang mungkin pernah ikut pelatihan ekspor gitu. Saya pertama kali waktu ikut pelatihan ekspor di Dinas Perdagangan itu cukup terkejut ternyata ada tempat display ekspor yang barangnya bagus-bagus dan murah-murah sekali, murah-murah sekali. Di situ tuh ada gitu, saya tuh nggak tahu kayak gitu. Jadi baru tahu ya ketika saya ikut pelatihan kayak gitu. Oh ternyata ada barang-barang bagus di sini dengan harga yang murah kayak gitu. Jadi itu ada. Nanti mungkin bisa dicari tahu informasi itu di Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi UMKM. Di webnya pun tuh ada. Di webnya pun ada. Nah, kemudian berikutnya apa aja sih link-link web atau marketplace untuk pengembangan ekspor yang bisa kita coba ublek-ublek gitu ya, kita pelajari dalamnya itu. Ada beberapa web di sini gitu yang coba ada beberapa link. Yang link pertama itu sebetulnya hanya kita kalau misalkan ingin mempelajari sebenarnya syarat-syarat eksportir itu apa misalkan, atau kemudian kira-kira apa ya, ekspor apa yang paling banyak yang paling banyak ini transaksinya di Indonesia misalkan, itu di webnya Kementerian Perdagangan itu ada. Namun sepertinya di web ini itu kurang adanya fasilitas untuk akses-akses terkait bagaimana kemudian mempromosikan ekspor mungkin ya melalui digital kayak gitu itu kurang sekali, hanya berupa informasi saja. Kemudian yang di nomor 2 itu ada link itu yang saya bilang tadi Dinas Koperasi dan UMKM Jatim. Coba aja masuk ke situ. Di situ mungkin nanti ada kontak person gitu ya yang bisa dihubungin untuk menanyakan masalah pelatihan gratis tadi. Kemudian ada banyak sekali marketplace seperti IndoTrading, Aspenco, indonesiaproduct.com, Made in China. Nah, yang mungkin nanti kalau teman-teman perhatikan, rekan-rekan perhatikan, itu di link-link ini, di marketplace ini, itu ada marketplace misalkan yang hanya concern untuk menampung produk beberapa komoditas tertentu, misalkan handicraft saja, misalkan. Ada marketplace yang kemudian hanya fokus pada isiannya tentang agriculture aja yang diekspor. Jadi soal yang diekspor tuh misalkan hasil perkebunan gitu ya. Tapi ada juga marketplace yang kemudian itu menawarkan hampir semua produk komoditas ekspor itu ada di situ, macam-macam kayak gitu. Contohnya misalkan madeinchina.com. Ini biasanya saya menggunakan ini juga gitu ya untuk searching kira-kira ada harga murah apa enggak gitu di Cina tuh entah kenapa harganya relatif murah gitu. Jadi di madeinchina.com ini komoditasnya itu beragam sekali begitu. Tapi memang mayoritas penggunanya itu ya memang itu pelaku bisnis dari Cina. Mungkin sama seperti IndoTrading misalkan itu juga Aspenco itu juga termasuk B2B marketplace setahu saya, tapi kemudian itu mayoritas yang akan masuk ke situ yang mendaftar akun itu orang Indonesia. Berarti kelemahannya apa? Bisa jadi ya tidak terlalu tidak terlalu banyak dikenal oleh orang luar di luar sana begitu. Jadi ada plus minusnya. Nanti kalau misalkan nanti waktu workshop kita akan mencoba untuk membuat link salah satu dari yang ada di sini itu EC21 ini tadi. Jadi kita coba yang ini tadi. Kita akan mencoba membuat akun ini. Nanti pelan-pelan kita akan coba membuat akun itu tadi yang di mana untuk akun ini tadi ya, web ini tadi, ini menurut saya yang termasuk salah satu yang cukup baik gitu ya, bisa menawarkan
berbagai komoditas kayak gitu dan cukup populer untuk di kalangan B2B, jadi business to business. Bedanya apa business to business itu biasanya memang transaksinya dalam jumlah besar. Jadi coba nanti kita akan coba membuat akun itu tadi. Oke, ini kaitannya dengan masalah nanti kita marketplace tadi ya, kemudian kita memasarkan produk ekspor. Bagian yang paling penting adalah kemudian bagaimana membuat deskripsi produk tadi itu di marketplace yang kita tuju tadi itu dengan baik. Banyak sekali yang kemudian hanya mengisi seadanya, misalkan menjual sepatu olahraga kayak gitu ya. Ya sudah hanya begitu saja gitu, yang enak dipakai, kualitas ekspor, masih ada yang begitu. Tapi banyak juga yang sudah mencantumkan hal-hal detail di dalamnya, karena kalau kita memasarkan secara online tadi itu kan nggak mungkin deskripsi produknya itu kosong melompong, pasti harus ada isinya. Berarti ini apa isinya kayak gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau bisa jangan ditulis seadanya. Kalau bisa lebih detail lebih baik. Nah, lebih detail lebih baik berarti sebelumnya harus apa yang dipahami. Ya, yang dipahami harus yang terkait masalah mungkin istilah-istilah tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi istilah-istilah ekspor dalam komoditas itu apa, itu harus dipelajari. Rangkaiannya mungkin butuh waktu belajar, tapi pelan-pelan kalau memang niat mengekspor itu insya Allah bisa dilakukan. Kemudian ini, cara membuat deskripsi produk ekspor, ya masuk ke ekspor marketplace tertentu, otomatis, kemudian mempelajari istilah atau deskripsi produk yang digunakan komoditas yang akan diekspor oleh eksporter lain. Jadi misalkan begini, ini pengalaman saya sendiri. Waktu saya pertama kali, saya dulu bukan eksportir, tapi importir. Pertama kali saya melakukan impor, itu saat saya kuliah di semester 5. Saya masih di HI-UNER. Jadi saya semester 5 itu saya mencoba mengambil peluang dari suatu informasi yang tidak sengaja saya dengar. Saya penasaran, kemudian saya ingin mencoba peruntungan begitu ya. Tapi saya sama sekali nggak tahu gimana caranya saya terhubung dengan orang-orang yang ada di luar sana, itu saya nggak tahu. Bahasa oke lah, sudah bisa. Untuk dokumen oke lah, bisa diurus, saya bayar orang juga bisa misalkan. Terus kemudian yang lain-lainnya ini apa? Saya nggak tahu kayak gitu. Saya harus menawarkan diri untuk membeli barang itu yang seperti apa juga saya itu nggak tahu kayak gitu. Ternyata di dalamnya itu banyak sekali istilah-istilah yang seperti yang tadi saya bilang, yang mau tidak mau itu melekat harus dipelajari bagi pelaku ekspor pemula atau impor pemula kayak gitu ya. Misalkan Incoterms-nya terkait FOB, CNF, CIF dan lain-lain misalkan, atau mungkin spesifikasinya kayak gitu. Itu harus kan ada standar ekspornya tadi itu, standar impor tadi, jadi harus dipelajari. Itu bisa dipelajari dengan masuk ke marketplace tertentu, kemudian melihat deskripsi, membaca-baca, mempelajari deskripsi komoditas yang akan kita ekspor, itu bisa. Kemudian baru sesuaikan dengan apa yang akan kita tawarkan. Kayak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dianukan. Terus habis itu kemudian, nah ini yang harus ada dalam deskripsi produknya saya bilang. Nama, oke, itu gampang sekali ya, kita tinggal menamakan brand kita itu apa gitu. Kemudian spesifikasi produk ini, itu mungkin yang tadi perlu dipelajari dulu, ya istilah-istilahnya yang mungkin ketebalan dari sole sepatu misalkan atau bagaimana itu harus dipelajari dulu. Kemudian ada minimal order quantity. Ini juga biasanya di deskripsi itu harus ada. Kemudian harga. Harga ini yang mungkin penentuan harga ini yang agak ribet ya. Soalnya ada banyak sekali istilah dan kita di posisi mana kayak gitu. Kalau misalkan mau ikut pelatihan gitu untuk penentuan harga ekspor itu butuh satu jenis pelatihan sendiri yang berlangsung beberapa hari workshopnya, termasuk untuk bagaimana kemudian cara pembayarannya itu juga diperlukan waktu yang cukup lama kayak gitu ketika ikut pelatihan. Kemudian delivery time, kita dari mana nih? Tanjung Perak Port misalkan. Terus kemudian calon bayar kita itu ada di
di Malaysia atau mungkin di Thailand misalkan. Nah, itu kan juga kita harus mengukur kira-kira sampai di sana itu berapa lama, kayak begitu. Jadi itu harus ada, kurang lebihnya itu harus dimasukkan dalam deskripsi produk ekspor. Nah, contoh deskripsi produk yang kurang baik ini singkat sekali, cuman seperti ini. Nah, ini ya. Tapi ada juga contoh deskripsi produk yang baik, cukup jelas di sini. Jadi spesifikasi jelas di situ ada gitu. Terus kemudian kuantitinya juga ada, price-nya menggunakan FOB Qingdao. Berarti maksudnya FOB Qingdao itu tadi berarti FOB itu free on board. Jadi harga sampai dengan di kapal atau di pelabuhan. Selanjutnya ya terserah calon buyer tadi itu membawa barang tadi itu menggunakan apa, mekanisme apa, cara apa, ke siapa, itu terserah. Pokoknya hargaku ini, FOB tadi, itu adalah harga mulai dari tempatku atau mungkin di tempat gudang gitu ya, atau tempat produksinya, kemudian sampai ke pelabuhan. Begitu. Jadi itu harus jelas FOB apa, CIF. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih ini ya. Kemudian package-nya itu kayak gimana? Misalkan kontainer 40 feet, kontainer 20 feet, itu juga tiap komoditas beda beratnya atau mungkin hanya beberapa biji saja begitu. Jadi kalau bisa sederhana mungkin untuk mendeskripsikan produk. Ya, saran saya ya jangan tunda untuk menjawab atau reply email permintaan bayar segera. Maksimal 1 kali 24 jam tuh harus terjawab. Harus terjawab. Karena kalau tidak begitu, dikhawatirkan akan beralih ke yang lainnya. Karena banyak sekali pilihan. Misalkan kita sudah di marketplace, itu tidak hanya kita saja yang dilirik. Mungkin banyak yang dilirik. Nah, jadi karena peluang sudah di depan mata, ya segera mungkin tuh harus dibalas ya. Apabila sedang dalam perjalanan atau kesulitan untuk menjawab email tadi dengan alasan itu harus yang alasan yang bisa diterima. Jika ada yang kurang jelas atas permintaan customer, jangan ragu untuk meminta penjelasan. Jadi jangan seakan-akan kita paham, padahal kita nggak jelas gitu. Khawatirnya yang ada kalau seandainya ternyata kita itu salah paham terhadap kesepakatan ekspor ini tadi, itu nanti kita bisa diperkarakan kayak gitu ya, bisa diperkarakan loh. Spesifikasinya nggak sama nih misalkan. Atau loh harusnya ini kan beratnya 1 ton, tapi kok ini beratnya cuma 900. Nah, itu akan jadi masalah yang panjang sekali. Jadi itu harus ditanyakan kalau memang ada yang kurang jelas. Kemudian selama berkomunikasi jangan ada kesan mencurigai calon buyer. Ya. Oke. Ini ya, tugasnya nanti itu adalah membuat akun global B2B marketplace di IS21. Kalau seandainya masih ada waktu sisa, mungkin bisa dilanjutkan dengan tugas kedua. Tapi yang kedua ini hanya opsional saja, karena sepertinya waktunya dalam satu kelompok itu hanya maksimal 30 menit. Tapi saya berharap dengan 30 menit ini tadi, itu apa yang akan dibuat, itu sudah cukup baik dan cukup siap untuk digunakan melakukan ekspor misalkan. Walaupun mungkin rekan-rekan di sini mungkin bukan transaksi dalam jumlah besar ya, tapi kalau ekspor itu kan kita bisa dilihat kemampuan produksinya itu kira-kira apakah mungkin dalam jumlah yang agak besar. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Nanti tinggal disempurnakan saja. Jadi ini mungkin gambaran tugas nanti. Kita akan belajar bersama begitu. Oke, mungkin sampai di sini saja Mbak Citra. Oh sebentar, saya ingin tunjukkan nanti yang sebentar ya, saya ini kan dulu. Sebentar. Mana ya, nggak muncul. Ditutup dulu mungkin. Mana. Saya tutup dulu ya. Sebentar. Nah, ya. Oke, ini ya. Sebentar. Ini udah kelihatan belum ya? Masih PPT-nya Mbak Mega. Oh, masih PPT saya. Sebentar. Masih PPT saya. Share screen. Share. Sebentar. Yang ini sudah kelihatan? Nah, sudah. Sudah ya? Oke. Jadi ini nanti salah satu akun yang akan kita buat.
Bentar. Nah, di sini walaupun kita tidak memiliki akun di marketplace ini, tapi kita bisa mencoba menganalisa atau mempelajari kayak gitu. Kira-kira kemungkinan itu seperti apa? Kira-kira kalau kita ingin membuat deskripsi produk di marketplace ini atau marketplace lainnya, itu kira-kira seperti apa dengan komoditas yang akan kita tawarkan gitu ya. Misalkan kita ini sebagai penjual kan ya, kemudian kita cari kira-kira peluang pembelinya itu siapa aja atau di mana, kita nggak perlu bingung-bingung. Nah, peluang pembeli tinggal dipencet ini. Produk kita apa yang mau kita jual? Apa nih ya? Saya ambil contoh, misalkan t-shirt, pencet t-shirt kategori. Nah, jadi kita bisa jemput bola, nggak cuman kita hanya menunggu siapa yang mau beli barangku kayak gitu. Kita bisa jemput bola. Di samping kita bisa untuk mempromosikan dagangan kayak gitu ya. Terus kalau kita hanya menunggu itu kan mungkin akan butuh waktu, sehingga bisa kita jemput bola dengan menawarkan barang kita itu tadi ya, dengan cara tadi. Jadi kita di sini masuk ke sell now, terus view buying leads. Ini kita cari aja yang sesuai. Ini kira-kira yang mana? Misalkan we buy men's t-shirt. Misalkan yang ini. Nah, tinggal kontak now. Nah, kita tawarkanlah di situ katalog misalkan, atau misalkan kita tawarkan coba dilihat ke web kita misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Ini salah satu cara pemanfaatan marketplace kayak gitu ya, yang bisa sebetulnya mempermudah pemasaran produk-produk ekspor itu dengan caranya seperti ini. Misalkan lagi sell now, search global buyer. Nah, masuk ke sini. Masih muter-muter. Belum, muter-muter. Nah, misalkan ini ya. Kategori, misalkan apa ini? Fashion, aksesoris. Ini misalkan ya, fashion, aksesoris ini. Oke, misalkan country-nya di mana? Afghanistan. Saya jadi ingat Afghanistan. Kenapa? Pengungsi semua sudah. Argentina. Ya kayak gitu. Jadi ini bisa kita mau kemana gitu. Misalkan begini. Ini kenapa kalau kita menggunakan global buyer tadi ini, itu sebenarnya untuk mempermudah. Misalkan begini ya. Misalkan kita nih eksportir nih, terus punya produk. Terus kita itu punya agent. Kita punya kenalan nih di Australia misalkan. Punya kenalan di Australia. Terus kemudian punya kenalan di Australia, terus sepertinya kita tahu bahwa produk kita itu tidak perlu syarat-syarat ribet untuk diterima di Australia gitu ya. Kan tiap negara itu pasti beda-beda kebijakannya terkait barang ekspor impor tadi itu beda. Ini sepertinya relatif lebih mudah dibandingkan banyak negara lain. Ya sudah, kita cari aja di sini Australia kayak gitu, tinggal t-shirt kayak gitu. Jadi ini beberapa fungsi dari marketplace ini tuh seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita mau membeli sesuatu ya tinggal buy now, view product kayak gitu. Itu nanti juga bisa muncul orang-orang yang mungkin menjual barang yang kita inginkan kayak gitu. Jadi mungkin ini sedikit gambaran akun link yang mungkin kita buat, akun marketplace yang kita akan buat nanti begitu. Ini gambarannya. Saya hanya akan mencoba untuk membuat satu akun kayak gitu. Tapi saya harap di slide saya tadi yang ada beberapa marketplace yang sudah saya munculkan di situ itu bisa dicoba aja diutak-atik, karena sebetulnya tidak semua marketplace itu gratis. Promosinya itu gratis. Jadi tidak semuanya kayak gitu. Tapi marketplace seperti yang isi 21 ini tadi itu bisa kita tuh menampilkan produk misalkan maksimal hanya 10, misalkan begitu ya. Kalau lebih nggak bisa lah. Kalau lebih berarti kita harus jadi premium member misalkan, baru bayar kayak gitu. Jadi kalau mau memulai mungkin bisa dicari marketplace yang itu mungkin gratis dulu gitu ya. Paling tidak ada yang terdisplay. Jadi untuk memulai pijakan
promosi ekspornya tadi itu minimal sudah ada. Mungkin Ya, dari saya biasanya itu yang dulu. ya, Hmm, biasanya yang bagaimana? dipakai apa ya? Kalau yang gratisan itu, Yang yang gratisan. populer di antara UMKM nih. Hmm. Kalau yang gratisan ini sebentar. Saya ini kan lagi. Oke, kalau seandainya saya kembalikan ke tempat PPT-nya tadi lagi. PPT. Nah, sudah kelihatan ya. Kalau seandainya yang gratisan itu mungkin yang selain EC21 tadi itu bisa madeinchina.com itu setahu saya itu juga gratis. Jadi itu mungkin kurang Tapi lebih importir kali ya kalau made in China ya. made in China iya. Importir. Terus kemudian kalau yang go forward business ini juga sepertinya gratis juga untuk beberapa barang gitu ya. Itu tuh gratis juga. Ada juga yang membayar. Tapi modelnya ini sama Mbak Citra, seperti mungkin kebanyakan situs jual beli online yang ada di Indonesia seperti Tokopedia misalkan atau Shopee misalkan. Jadi kalau misalkan kita itu membayar sejumlah tertentu, nanti kalau ada yang mencari produk kita di paling atas kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak membayar sejumlah tertentu, otomatis kita di paling bawah. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu ada ada proteksinya keistimewaan. nggak sih ya? Kalau biasanya gitu itu kan banyak yang tukang tipu ya, kita nggak ngerti itu Iya betul. ada Ada proteksinya nggak sih? Kalau misalnya gini, proteksinya. kalau kalau misalnya aku pribadi ya bukan eksportir, aku tuh lebih senang pakai eBay, terus Iya. pakai Shopee, Topet karena ada proteksi kan, Iya. uangku nggak sampai hilang. Kalau misalnya B2B gitu ada nggak ya? Kalau B2B ini yang setahu saya sih proteksinya nggak ada karena ini apa ini muncul sendiri. Jadi kalau B2B ini dari yang pernah saya coba ya, mungkin nanti teman-teman yang sudah pernah mungkin bisa share pengalamannya juga. Jadi proteksinya itu tidak ada. Bahkan saya tuh juga pernah tertipu kayak gitu, bukan tertipu sih, mau tertipu. Karena kalau B2B itu akhirnya otomatis ya antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kayak gitu. Jadi langsung seperti mungkin kalau kita OLX ya. OLX sepertinya. Nah, kayak gitu. Jadi cuman kalau OLX itu kan kadang ada yang pelaku usaha, kadang ada pelaku usaha langsung sama customer gitu. Nah, ini tuh pelaku usaha sama pelaku usaha biasanya kebanyakan itu langsung. Jadi kita biasanya begitu sudah bisa menghubungi melalui platform tadi itu, marketplace tadi ya, kontak itu biasanya akhirnya tuker-tukeran misalkan ID Skype misalkan atau nomor WA kayak gitu. Nah, akhirnya udah lepas dari itu. Nah, untuk meminimalisir adanya penipuan itu sebenarnya banyak cara. Cuman cara ini kadang-kadang memang harus dilalui pengalaman terlebih dahulu atau belajar lebih cepat, biasanya begitu. Karena kalau misalkan kita ini lagi-lagi saya bilang ekspor itu sebenarnya jauh lebih enak gitu ya untuk pengamanan dari penipuan tadi, karena yang umumnya terjadi itu biasanya kalau ekspor itu posisinya itu biasanya kita akan meminta sejumlah DP tertentu untuk biaya produksi, biasanya begitu. Jadi kalau misalkan bingung biayanya, tenang aja karena biasa aja sebetulnya untuk meminta DP dulu setelah deal gitu ya, meminta DP dulu untuk biaya produksi. Biasanya DP tadi itu sudah ya biaya produksi tadi itu. Jadi DP dulu, kemudian diproduksilah, disiapkan segala macam. Nanti setelah itu, sebelum komoditas tadi barang ekspor itu dikirimkan ke negara lain atau mungkin ditaruh ke pelabuhan untuk diangkut gitu ya, dikirimkan, dan dokumennya ekspor tadi itu dikirimkan ke importir di sana, itu harus melunasi dulu kayak gitu, harus melunasi dulu komoditas tadi itu kesepakatan pembayaran tadi. Setelah dilunasi baru bisa dikirim, biasanya begitu. Ini yang saya bilang banyak sekali yang teman-teman UMKM yang baru mulai ekspor itu nggak paham bahwa sebenarnya ada banyak cara untuk meminimalisir penipuan. Jadi minimal itu kan uang itu udah dapat dulu kayak gitu, itu sebenarnya begitu. Tapi itu juga, Kalau perwakilan Indonesia gitu kita bisa minta tolong nggak misalnya untuk investigasi nih, mitra saya seperti ini, bisa nggak minta tolong ini
perusahaannya fiktif atau terlist di dalam kadinnya sana atau dan sebagainya gitu, sempat nggak? Itu bisa. Jadi saya tuh pernah ngecek itu tuh ada 2 lembaga yang bisa kita, jadi anggaplah kita ini nggak punya kenalan di negara manapun gitu ya. Terus tiba-tiba kita ini ada kontrak dagang gitu ya, kontrak dagang ekspor impor. Nah, ini gimana ini untuk meminimalisir penipuan, bahkan nggak cuma masalah duit, tapi sepele aja. Misalkan kita pesannya itu jumlahnya saking banyaknya nih 100, ternyata dikirimkan kurang 1. Lah padahal 1 ini nilainya 500.000, satu barang ini nilainya 500.000. Itu baru 1 yang nggak ada. Yang lainnya rusak misalkan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kan rugi. Lah untuk meminimalisir itu ada 2 lembaga yang bisa kita kontak untuk dimintai tolong jasanya itu. Yang pertama Surveyor Indonesia, yang kedua Sukovindo. Jadi Sukovindo dan Surveyor Indonesia saya pernah menggunakannya Sukovindo. Sukovindo itu dia punya agent-agent di banyak negara yang bisa dimintain tolong gitu ya untuk ngecek apakah misalkan itu sebagai eksportir, apakah memang buyer kita ini itu memang buyer yang memang dia serius untuk membeli gitu ya, kayak gitu. Ada juga misalkan kita dalam posisi sebagai importir, berarti kan barang dari negara luar gitu masuk ke dalam. Nah, ketika dalam posisi sebagai importir, berarti ya Sukovindo tadi atau Surveyor Indonesia tadi tugasnya untuk ngecek bisa kuantitasnya dan kualitasnya. Jadi spesifikasinya sesuai apa enggak, kuantitasnya sesuai apa enggak, kayak gitu. Nanti akan dikeluarkan berita acara. Oh, berarti sesuai segala macam. Itu Mbak bisa. Mega, waktunya terbatas ya. Kita masih punya 10 menit. Mungkin ada satu penanya dari peserta. Ya, boleh. Peserta ada yang bertanya? Barangkali ada yang mau share pengalamannya? Ya, atau yang share pengalaman? Iya, kan belajar di hari Minggu. Kayaknya ini ya. Soalnya gini, kadang tuh kita komunikasi sama Kementerian Luar Negeri ya, karena kita HI kan seringnya kayak gitu. Nah, biasanya mereka tuh kalau UMKM ini malah susah untuk diajak pameran, karena kemudian satu problemnya itu kadang itu mereka tuh tidak bisa memenuhi permintaan. Begitu pameran, ternyata permintaannya banyak, dia tuh kurang tenaga kerja, kurang modal, kurang mesinnya kurang. Kemudian ada lagi problem itu nggak standar. Pengiriman pertama bagus, gini. Pengiriman berikutnya itu nggak bisa sama. Itu kan. Apalagi kemudian kalau Indonesia itu kan banyaknya kerajinan ya, handmade. Kalau handmade itu kan agak susah dikontrol untuk standarnya. Terus ada lagi yang nggak pede misalnya. Nggak pede kemudian produknya itu apakah layak atau enggak. Kita pernah undang beberapa UMKM ya untuk pasar Afrika gitu kan. Ternyata di sana yang laris itu produk-produk untuk spa. Beberapa pengusaha itu dari Mojokerto itu produk spa untuk di ini. Nah itu tadi makanya kenapa saya tanya sebenarnya posisi dari Kementerian Luar Negeri lewat perwakilan, banyak perwakilan tuh membantu atau enggak sih, misalnya at least itu ngecek apakah dia itu perusahaan tersebut itu terlist di kadinnya mereka, di kadin sana, bagaimana gitu loh. Ini saya sendiri. Bentar Mbak, kalian ini dijawab, ada yang di chat ya. Oh, chat. Kalau mencari perusahaan under name itu bagaimana ya? Oh iya. Yang under name. Saya tuh pernah ya under name ya. Jadi kita pinjam bendera. Kita pinjam bendera gitu kan ya, pinjam bendera untuk bendera yang mungkin kita itu memang itu sudah punya barangnya, cuman kita terbatas untuk mengurus dokumennya begitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus meminta tolong suatu perusahaan gitu untuk ini. Kalau seandainya kita mau mencari perusahaan under name, itu sebenarnya menurut saya kalau kita mencarinya itu di Google gitu ya, itu sebenarnya sekarang sudah banyak sih mereka yang menawarkan jasa untuk pengiriman barang ekspor. Itu banyak sebetulnya. Ini ada forumnya nggak sih? Apanya? Ada forumnya gitu nggak sih? Forum buat? Eksportir gitu, awal-awal eksportir kayak gitu. Ya itu Mbak. Itu Kaskus atau apa gitu, ada forumnya nggak? Kalau forum itu nggak tahu ya. Kalau setahu saya itu sebetulnya sudah ada. Jadi misalkan kita join gitu ya ke judulnya EUMKM.
itu webnya untuk UMKM, jadi pelaku-pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya, tapi itu domestik aja, kayak gitu. Nah, yang untuk ekspor, itu kok rasanya saya belum nemu ya Mbak Citra ya, belum nemu. Hanya saja biasanya terhubung itu dari daftar pelatihan yang ada di Disperindak. Jadi membuat grup sendiri, WA, kayak gitu, karena itu pelatihan. Tapi tidak terintegrasi dengan data-data yang mungkin sudah terdaftar, kayak gitu. Nah, jadi rasanya seperti itu. Cuman lagi-lagi menurut saya sih lemahnya memang kayak apa namanya itu tadi yang undername tadi ya, mungkin bisa saya jawab sekalian. Jadi yang undername tadi itu bisa dicari di Google atau misalkan kita ke mana ya? Saya itu pernah mendapat masukan juga undername perusahaan itu justru dari apa ya? Balai teknisnya Disperindak, tempat pelatihan itu. Karena saya curhat gitu, ini kok saya mau gini tapi saya nggak punya perusahaan, terus harus bagaimana kayak gitu. Nah, dapat nanti ada begini biasanya mereka menawarkan opsi untuk perusahaan-perusahaan yang bersedia membantu kayak gitu, itu ada juga kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk konsultasi berbagai kendala itu mereka sudah menyediakan di Disperindak maupun di Dinas Koperasi UMKM sebetulnya. Hanya saja informasi tentang adanya fasilitas ini tidak sampai ke telinga UMKM. Nah, Kayak gitu. problemnya Benar. ya. Iya, Jadi betul. kita perguruan tinggi itu seharusnya menjembatani itu ya. Iya, betul. Gitu. Ya, terima kasih. Yang di chat ini mungkin Mbak Rosalia Dita ya, mau sharing pengalamannya. Mbak Rosalia Dita, bisa di-on-kan mikrofonnya? Mungkin bisa cerita sedikit. Halo, selamat pagi, masih pagi ya? Iya, silakan. Ya, selamat pagi, saya dengar Rosalia Dita. Nggak kelihatan wajahnya, nggak kenal nanti. Jangan, ini tadi masih bau dapur ini tadi. Nanti kita curiganya fiktif loh. Oh, tidak. Dari suaranya ini benar-benar manusia ini. Begitu, usaha saya adalah untuk sabun handmade begitu. Beberapa waktu kemarin adalah saya ada pesanan dari Turki waktu itu. Nah, dengan bagus-bagus ya sabunnya. Iya, artisan gitu. Ya. Untuk harga semuanya sudah deal. Tapi berubah-berubah terus untuk modelnya, terus apanya. Saya disuruhkan ngirim contohnya, itu sudah berapa kali saya kirim. Ternyata setelah saya selidiki itu pihak ketiga. Blok lah mungkin katakanlah seperti itu. Sehingga nggak tahu saya permintaannya di sana seperti apa, karena saya memang belum pernah ke Turki, begitu kan. Nggak ngerti gitu. Itu pihak ketiganya adalah orang Indonesia yang kebetulan juga orang Jawa Timur, begitu, yang menikah dengan orang Turki, begitu. Nah, dari situlah akhirnya berubah terus, sampai dari suatu titik saya nggak jadi karena kelihatannya nggak tahulah ini daripada saya nanti ditipu atau apa atau gimana, karena saya sudah mengeluarkan uang untuk pengiriman barang begitu kan ke sana sebagai sampling, tapi ya sudah, mending saya belum rezeki ya. Belum Terus rezeki. akhirnya ekspor kemana Bu? Mbak Belum. Dita, sorry. Oh belum. Belum. Ya sih, itu sudah keluar duit ya itu ya buat bayar apa tuh? Memang ini ya suka sabunnya macam-macam sih bahannya, terus nggak ada merek, terus dipotong-potong kasih tali gitu sih. Tahu kalau di Jawa Timur produksi, ngapain saya beli jauh-jauh ke Turki? Gitu. Ya, itu pengalaman ya. Mungkin ada lagi, waktunya terbatas. Mungkin nanti disambung di sesi kedua ya dengan Pak Tony. Atau nanti kemudian di breakout room lebih banyak lagi bisa diskusi. Terima kasih Mbak Mega, kemudian terima kasih Mbak Dita untuk sharingnya ya. Oke, Mbak Mega minta tolong untuk ditutup. Oh ya, oke, siap. Oke.